Dulu sebelum saya itu merawat keris, saya itu termasuk orang yang mudah marah. Emosi saya itu gampang banget terpancing, bahkan kepada soal-soal yang remeh-temeh. Untungnya istri saya itu orangnya sabar. Ketika saya marah-marah tanpa alasan yang jelas, ia lebih sering memilih diam dan menunggu sampai emosi saya itu reda. Anehnya, ini bukan pengakuan saya sendiri, melainkan testimoni dari istri dan orang-orang sekitar saya. Mereka itu pada bilang, setelah saya menekuni dunia perkerisan, ada banyak hal yang berubah. Saya katanya menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan tidak mudah meledak saat menghadapi persoalan hidup. Ya antara mereka itu kapusan dengan saya, atau takut saya itu malah marah-marah. Saya kurang tahu persisnya kalau itu. Tapi dari situ, saya itu malah justru mulai bertanya pada diri saya sendiri. Apakah ini yang dimaksud dengan keris bertuah ya? Apakah keris memang benar-benar bisa mengubah kehidupan seseorang? Kalau memang ditanya demikian, saya tidak percaya perubahan itu terjadi seperti sulapan. Namun saya juga tidak bisa menampik bahwa semakin dalam saya belajar tentang keris, semakin banyak pula nilai dan pitutur yang saya renungkan tentu dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan salah satu keris yang paling sering saya baca, dan bahkan saya pelajari, dan saya dengarkan untuk petuah-petuahnya, itu adalah keris tilam ubeh. Karena konon keris tilam ubeh itu secara esoteris, ia dipercaya membawa ketentraman dalam keluarga. Mungkin karena saya sadar bahwa kelemahan terbesar saya dahulu itu adalah mudah marah kepada orang-orang terdekat, terutama keluarga sendiri, maka tanpa sadar saya lebih sering membuka dan merenungi keris-keris tilam ubeh yang saya miliki. Setiap kali membukanya, rasanya itu seperti sedang diwejang seorang guru atau dinasihati oleh orang tua. Bahkan terkadang saya itu merasa malu kepada diri saya sendiri. Bagaimana mungkin saya itu belajar keris, belajar filosofi dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, tetapi masih mudah dikuasai oleh amarah. Barangkali karena itulah, keris itu perlahan mengubah saya. Bukan karena kekuatan yang ajaib, melainkan karena nilai-nilai yang terus-menerus saya temui ketika berinteraksi dengannya. Dan mungkin sedikit banyak nilai itu juga ikut mengalir kepada keluarga saya, karena mereka pun juga saya akrabkan, terutama dengan dunia keris beserta filosofi yang menyertainya. Termasuk salah satunya adalah keris tilam ubeh yang akan kita babar kali ini. Sebuah dapur keris yang sangat mudah dijumpai dan dikenali. Bentuknya itu lurus dan cukup sederhana. Riciannya itu hanya ada pejetan, tikel alis, dengan gandek yang lukas tanpa hiasan tambahan yang rumit. Kesederhanaan itu ternyata sejalan dengan makna yang dikandungnya. Tilam ubeh itu secara harafiah adalah alas tikar yang terbuat dari anyaman pelepah pinang yang dikeringkan. Dahulu benda ini hampir selalu ada di rumah-rumah masyarakat Jawa. Digelar saat keluarga berkumpul, atau menerima tamu, atau sekedar menjadi tempat bercengkrama di penghujung hari. Barangkali karena itulah para leluhur itu memberi nama dapur tilam ubeh. Sebab sebuah tilam itu tidak pernah berada di atas, ia selalu berada di bawah. Namun justru dari sanalah ia memberi sebuah kenyamanan, terutama bagi siapa saja yang duduk di atasnya. Ia tidak terlihat istimewa, tetapi kehadirannya itu membuat suasana menjadi lebih hangat dan menenteramkan. Ternyata dari benda sederhana itulah lahir sebuah pitutur yang sederhana pula, bahwa hidup tidak harus selalu menjadi yang paling tinggi, paling benar, atau bahkan paling menang. Kadang yang lebih penting itu adalah bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang menenangkan, menjadi tempat pulang yang nyaman bagi keluarga, dan tentu orang-orang di sekitar kita. Semakin saya memahami filosofi tilam ubeh, semakin saya itu merasa bahwa dapur ini tidak sedang mengajarkan tentang kekuatan, melainkan tentang keteduhan. Tentang bagaimana saya meredam ego saya, menahan amarah dan menghadirkan sebuah ketentraman. Barangkali karena itulah tilam ubeh itu sejak dahulu memang begitu sangat dicintai. Sebab keluarga yang tentram dan bahagia tentunya itu seringkali dibangun bukan oleh orang-orang yang hebat, melainkan oleh mereka yang mampu menghadirkan rasa tenang dan rasa pulang. Bahkan saking disukainya, dapur ini memang konon
Kanjeng Sunan Kalijaga itu pernah menyarankan atau ndhawuhi, terutama pada pengikutnya, untuk memiliki keris tilam UP sebagai keris pertama. Sebab memang keris ini dipercaya dapat menjadi teman dalam suka maupun duka, dalam masa susah maupun masa jaya. Menariknya lagi, jika dibersani, banyak pamor-pamor indah, bahkan pamor yang bernilai tinggi, itu justru sering ditemukan pada dapur yang sederhana ini. Salah satunya adalah pamor pada keris yang kita babar kali ini, yaitu pamor udan mas. Pamor udan mas itu memiliki motif yang sangat khas, berupa bulatan-bulatan kecil yang berlapis yang tersebar di sepanjang bilah, sebagaimana dapat kita lihat pada keris ini. Di kalangan pecinta tosaji, udan mas itu termasuk salah satu pamor yang paling banyak dicari. Tentu selain keindahan tampilannya, pamor ini juga dipercaya memiliki nilai esoteri yang berkaitan dengan kemakmuran dan berkelimpahan rezeki. Namun sebagaimana filosofi keris pada umumnya, berkelimpahan itu tentu bukan semata-mata hasil kerja keras itu sendiri. Keris hanyalah sarana, sementara manusia tetap menjadi pelaku utamanya. Sebab keris tidak akan menjadi pusaka tanpa tuannya, dan seorang tuan pun tidak akan pernah memperoleh manfaat dari keris jika tidak mampu menangkap nilai-nilai yang diajarkannya. Ketika keduanya saling bertemu, antara pusaka yang mengandung pitutur dan manusia yang mau belajar darinya, disitulah harapan, doa, bahkan ikhtiar itu akan menemukan jalannya masing-masing. Dan mungkin, sebagaimana yang saya alami sendiri, kekayaan terbesar yang diajarkan tilam UP ini bukanlah tentang harta benda, melainkan tentang ketentraman hati dan keharmonisan keluarga. Sebab apa artinya limpahan rezeki jika rumah yang kita pulangi setiap hari itu tidak menghadirkan rasa yang tenang? Nah, sekarang kita lanjutkan pembabaran soal fisik dan tangguhnya. Menarik ini. Jika kita perhatikan, untuk material besi pada pusaka ini tampak kering dengan warna keputih-putihan. Pamornya itu juga menancap cukup padas dan halus, dengan karakter gajih yang membuat pola pamornya itu terlihat menyatu dengan bilahnya. Bulatan-bulatan pamor udan mas pada bilahnya pun juga tampil cukup atraktif karena berpadu dengan pamor lainnya. Dari segi teknik garap, pamor udan mas seperti ini memang dibuat dengan cara didrip saat bilah masih dalam keadaan panas maksudnya. Teknik tersebut memang umumnya dinilai memiliki kualitas lebih baik dibandingkan pamor udan mas yang dibuat dengan metode drip ketika bilah itu malah sudah dingin. Lalu pada bagian rician, keris ini memiliki gandek yang panjang dan agak miring, dipadukan dengan sirah cecak yang lonjong. Sementara ukuran bilahnya tergolong relatif lebih panjang, perpaduan unsur-unsur tersebut membuat pasikutannya menampilkan kesan yang agak kaku, agak kasar, sebuah karakter otentik yang cukup sering dijumpai pada keris-keris Pajajaran. Pajajaran sendiri itu merujuk pada Pakuan Pajajaran, ibu kota dari kerajaan Sunda yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa sejak abad ke-10 hingga akhir abad ke-16 Masehi. Pada masa lalu, terdapat sebuah kebiasaan di Asia Tenggara untuk menyebut sebuah kerajaan itu berdasarkan nama ibu kotanya. Karena itulah kerajaan Sunda itu sering pula dikenal dengan sebutan kerajaan Pajajaran. Kebanyakan sejarawan itu menempatkan lokasi Pakuan Pajajaran itu di kawasan selatan kota Bogor, Jawa Barat saat ini, terutama pada masa pemerintahan Raja Jayadewata atau Sri Baduka Maharaja yang berkuasa antara tahun 1482 hingga 1521. Bahkan dalam peta-peta Portugis kuno, lokasi Pakuan Pajajaran juga digambarkan berada di wilayah yang kini termasuk Kecamatan Bogor Selatan. Gambaran mengenai kehidupan masyarakat Pajajaran pada masa itu dapat ditemukan dalam naskah kuno Bujangga Manik. Melalui naskah tersebut, kita dapat mengetahui berbagai nama tempat, kebudayaan, serta kebiasaan masyarakat Sunda, terutama pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16 yang digambarkan secara cukup rinci. Karena itulah, ketika kita menjumpai sebuah keris tangguh Pajajaran, sesungguhnya kita tidak hanya sedang melihat sebilah pusaka tua,
melainkan juga sedang menelusuri jejak sebuah peradaban yang sangat besar yang pernah tumbuh dan berkembang di tanah Sunda berabad-abad silam. Jika kita lihat busananya itu menggunakan gayaman kagok gagrag Surakarta dari kayu Trembalu lawasan, dipadukan dengan deder model Yudhawinatan. Semakin manis, ada mendak parijoto dengan pendok blewah, mamas lawasan yang cukup tebal pula. Sebuah perpaduan yang membuat pusaka ini tampil cukup utuh dan meriayeni. Dan jika panjenengan sedang mencari sebelah keris yang tidak hanya indah secara penampilan, tetapi juga kaya akan nilai, sejarah dan filosofi, barangkali pusaka yang satu ini layak untuk dipertimbangkan. Matur nuwun dan salam tutut ati.